Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa dapat diakhiri. Nah, setelah selesai berdoa, ibu akan absensi kalian. Ini apakah benar kelas 8C? Benar Bu. Baik, untuk presensi yang pertama, Nida Hadir Bu. Ilyun Hadir Bu. Okta Hadir Bu. Yuli Hadir Bu. Ana. Hadir. Ada 5 siswa ya di kelas ini? Iya Bu. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Nah anak-anak, bagaimana untuk tugas yang ibu berikan minggu kemarin? Apakah ada kesulitan? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas tersebut yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, tetap dijaga semangatnya ya anak-anak, dijaga kesehatannya. Nah, silahkan buku tulisnya dan alat tulisnya dikeluarkan. Nah, baik, sebelum pembahasan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan aktivitas kita pada hari ini. Yang pertama, penjelasan hari ini yaitu tentang bab pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan agama. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Nah, tugasnya tersebut bisa dicatat sekarang. Ya, silahkan dicatat ya. Yang pertama, carilah temanmu yang agamanya berbeda denganmu. Yang kedua, soal kedua, tanyakan berbagai hari penting yang diperingati dalam agama mereka. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tanyakan apa yang dapat kalian bantu agar ibadah agama teman kalian itu dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Seperti itu ya tugas kalian hari ini, bisa dicatat. Kemudian setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perbedaan agama. Nah, kemudian kalian bisa mencatat poin-poin penting untuk mengerjakan 3 soal atau 3 tugas tersebut ya anak-anak. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sudah Bu. Baik, Ibu ada gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Gambar Garuda Pancasila Bu. Nah, Garuda Pancasila ini adalah sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana bangsa Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keragaman. Nah, salah satunya adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu perbedaan agama. Meskipun berbeda, kita sesama manusia juga harus saling toleransi antar umat beragama. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Kemudian ini adalah gambar. Gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Masjid. Ya, gambar masjid. Kemudian ini Gambar Kristen Protestan. iya benar. Tempat ibadah ya anak-anak. Iya Bu. Kemudian ini Kristen Katolik. iya benar sekali. Ini untuk
tempat ibadah umat apa anak-anak? Hindu. Ya benar. Kemudian ini Buddha. ya. Dan yang terakhir Konghucu. ya benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari gambar-gambar tersebut menggambarkan keragaman agama di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat religius. Nah, beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia ini kaya dengan budaya atau adat istiadat. Nah, kemudian kondisi geografis dan sosial Indonesia ini juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Mengapa? Karena itu kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Nah, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik dari suku, agama, ras, kepercayaan, dan lain-lain ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini baik dari suku, agama, dan ras tersebut masyarakat Indonesia ini bersifat plural. Nah, apa itu plural? Nah, kata plural itu apa anak-anak? Bahasa Inggris itu, Bu. Iya benar, plural itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Nah, kemajemukan masyarakat Indonesia ini selain pluralitas, nah kalian pasti mendengar ya atau menemukan istilah lain yang berhubungan dengan kemajemukan. Disebut apa anak-anak? Multikultural. Iya benar sekali. Nah, multikultural itu berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari dua. Nah, sedangkan culture itu artinya kebudayaan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang masyarakat multikultural anak-anak? Saya, Bu. Iya Nida, apa? Itu masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Iya benar sekali Nida. Nah, masyarakat multikultural itu masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan, tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan masyarakat tersebut. Kemudian ada yang tahu fungsi keragaman budaya itu? Saya, Bu. Ya, Okta. Apa? Untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Iya benar sekali. Fungsinya keragaman budaya yaitu untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu perbedaan agama. Nah, anak-anak, apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? Menemukan, Bu. Ya, tentunya menemukan ya. Nah, pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Pernah. Belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, setiap agama ini memiliki tuntunan cara persembahyangan. Nah, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Ilyun? Itu saling toleransi. Iya, benar. Jadi, kita harus saling toleransi karena hal ini sangat penting ya, agar dalam diri kita ini tumbuh sikap saling memahami dan menghargai. Nah, sebagai contoh,
ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, umat beragama lain ini perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan persembahyangan umat Islam. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, tentu saja hanya pemeluk agama Islam yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Namun demikian, pemeluk agama lain ini juga membantu menciptakan suasana agar sholat Idul Fitri berlangsung dengan aman dan nyaman. Nah, toleransi dalam beragama ini bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama ya anak-anak, tetapi kita saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Nah, kemudian Ibu ada gambar yang sudah kalian lihat tadi anak-anak. Ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan tempat ibadah agama apa? Agama Islam. Iya, Ilyun, benar. Namanya apa? Masjid. Iya, benar sekali, Ilyun. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Silakan, Ilyun. Apakah kita harus memahami berbagai hari penting agama lain? Iya, pertanyaan yang bagus ya dari teman kalian. Ilyun bertanya, apakah kita harus memahami berbagai hari penting agama lain? Iya, tentu saja, Ilyun. Mengapa? Karena tujuannya yaitu bukan untuk membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan materi. Nah, umat Islam ini memiliki beberapa hari penting, yaitu di setiap tahunnya ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Nah, kemudian hari Jumat itu merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat ini semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid ya. Kemudian selain itu umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti hari raya tahun baru Hijriah, kemudian hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya wahyu Al-Quran. Nah, kemudian Ibu ada gambar lagi anak-anak. Ini tadi gambar tempat ibadah agama apa anak-anak? Kristen. Ya, Kristen apa? Protestan. Iya, benar. Namanya apa? Nama tempat ibadahnya? Gereja. Iya, benar sekali. Nah, ini merupakan tempat ibadah agama Kristen Protestan. Kemudian Ibu ada gambar lagi. Kalau yang ini gambar tempat ibadah agama apa anak-anak? Kristen Katolik. Iya, benar sekali, Yuli. Ini adalah tempat ibadah untuk agama Kristen Katolik. Namanya apa? Sama, gereja juga, Bu. Iya, benar. Benar. Bu, izin bertanya. Iya, silakan, Ana. Bu, apa perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Iya, pertanyaan yang baik sekali, Yuli. Apa perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan seperti itu ya? Nah, perbedaannya terletak pada pemahaman Alkitab. Nah, Katolik dan Protestan ini memiliki pandangan berbeda tentang makna dan otoritas Alkitab. Kemudian hari raya umat Kristen Katolik itu
Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati. Misalnya Hari Raya Paskah, kemudian Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Seperti itu ya. Sudah dipahami? Sudah, Bu. Ya. Baik, kemudian Ibu ada gambar lagi anak-anak. Nah, ini merupakan tempat ibadah untuk agama apa? Agama Hindu, Bu. Bentuknya seperti candi ya. Bisa diingat kalau bentuknya seperti candi seperti ini, itu merupakan tempat ibadah agama Hindu. Namanya apa anak-anak? Pura. Ya, benar sekali. Nah, dalam agama Hindu ini terdapat upacara pada hari-hari penting seperti Hari Raya Galungan, kemudian Hari Raya Nyepi, kemudian Saraswati, dan juga terdapat tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu ini mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan tempat ibadah agama apa anak-anak? Agama Buddha, Bu. Ya, namanya apa? Vihara. Ya, benar sekali. Ini ada tulisannya ya di depan. Namanya vihara. Nah, ini gambar tempat ibadah agama Buddha. Upacara keagamaannya yaitu Hari Waisak dan Ulambana. Nah, Waisak ini dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau biasa disebut Purnama Sidi. Nah, kenapa seperti itu, Bu? Nah, hal itu untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Seperti itu ya. Kemudian ada gambar lagi. Ini adalah tempat ibadah agama apa anak-anak? Konghucu, Bu. Iya, benar sekali. Namanya apa? Klenteng. Iya, namanya kelenteng. Nah, ini sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ini berkembang di Indonesia, ini telah berkembang sebagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Nah, sampai saat ini kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran tersebut sebagian telah berkembang sejak masa praaksara. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pelajaran hari ini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, baik, cukup sekian dulu ya materi pada hari ini. Setelah ini Ibu akan memberi tugas individu yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi pada kalian. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Nah, apakah ada yang masih ingat pertanyaan tadi apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Ida. Yang pertama, carilah temanmu yang agamanya berbeda denganmu. Ya, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, tanyakan berbagai hari penting yang diperingati dalam agamanya. Ya, pertanyaan yang ketiga, tanyakan apa yang dapat kalian bantu agar ibadah agamanya
dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Ya benar sekali, itu tadi tugas individu untuk kalian ya. Nanti dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Seperti itu ya anak-anak? Ya Bu. Bagaimana? Yuli, apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Baik, dilanjutkan mengerjakan ya. Bagaimana? Okta, ada kesulitan? Tidak juga Bu. Ya. Bagaimana Ana? Ada kesulitan? Tidak. Ya, silakan dilanjutkan mengerjakan ya. Ya Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah Bu. Ya, nah siapa yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari kerjaan kalian? Apakah ada yang ingin maju ke depan? Saya Bu. Okta. Ya, silakan Okta. Silakan Okta. Bagaimana kerjaannya? Ya ini Bu, yang pertama, carilah temanmu yang agamanya berbeda denganmu. Ya. Itu ada teman saya bernama Susi. Dia itu beragama Kristen Katolik Bu. Nah, itu rumahnya sebelah kamu atau teman sekolah atau bagaimana, Okta? Itu rumahnya sebelah saya. Oh ya. Berarti kalian sering bermain bersama ya? Iya, aku sering ke rumahnya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua itu tanyakan berbagai hari penting yang diperingati dalam agamanya. Itu hari penting yang diperingati dalam agamanya, hari raya Natal diperingati setiap 25 Desember. Kemudian hari raya Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, berarti kalau hari raya Natal itu di rumahnya rame ya berarti? Iya. Iya. Biasanya aku dapat coklat. Oh, begitu. Itu setiap hari. Setiap kali kamu datang ke sana, apa dia ke rumahmu memberi coklat? Dia ke rumahku memberi coklat. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, tanyakan apa yang dapat kalian bantu agar ibadah agamanya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Ya. Jawaban saya ada 3 Bu. Yang pertama, saling menjaga ketenangan saat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Terus yang kedua, saling bantu-membantu dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan saat adanya perayaan atau upacara keagamaan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan toleransi antar umat beragama. Ya, bagus sekali jawaban dari Okta. Beri tepuk tangan. Ya, silahkan duduk Okta. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin maju ke depan untuk memberikan informasi tentang pekerjaannya? Saya Bu. Ilyun? Ya, silakan Ilyun maju ke depan. Bagaimana? Ya ini Bu, ada teman saya bernama Ocha. Dia itu beragama Hindu. Terus hari penting yang dirayakan sama Ocha itu pada hari raya Galungan, Nyepi, dan Saraswati. Nah, berarti Ocha ini beragama Hindu. Iya. Dia rumahnya dekat dengan kamu? Iya, sebelah rumahku dia. Oh iya. Berarti kalian sering keluar bareng. Apa dulu teman sekolah kamu? Enggak, cuma tetangga. Oh iya. Lanjut soal kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana? Itu hal yang sering saya bantu ke Ocha itu, yang pertama saling menjaga ketenangan saat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya baik. Berarti kalian saling menghargai ya? Iya Bu. Ya bagus. Beri tepuk tangan kepada Ilyun. Ya terima kasih. Silakan duduk. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah
penjabaran atau jawaban dari teman kalian ini sudah cukup? Apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Baik. Satu siswa lagi, apakah ada yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Iya, Yuli, silakan Yuli. Bagaimana? Ini, Apakah Bu. sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dipaparkan kepada teman-teman. Ada teman saya itu beragama Konghucu, Bu. Namanya Vera. Ya. Dia itu meskipun merayakan hari besar Konghucu dirayakan secara beragam di berbagai negara sebagai sebuah tradisi. Imlek juga dianggap sebagai hari besar penganut agama Konghucu. Dilakukan pada tanggal 29 atau 30 bulan 12 Imlek. Penganut Konghucu wajib melakukan sembahyang untuk mengucap syukur atas semua berkah sepanjang tahun. Nah, berarti Vera itu teman kamu dari kecil atau saudara kamu? Temanku dari kecil. Berarti kalian sering bermain bersama ya? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya apa yang bisa kamu bantu pada Vera sehingga perbedaan itu tidak menghalangi kalian untuk berteman? Itu, Bu, saling bantu-membantu dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan saat adanya perayaan atau upacara keagamaan. Terus ada juga, Bu, waktu melakukan ini merayakan hari besarnya Konghucu, Ya. ada bagi-bagi angpau. Ya, biasanya kan hari raya Imlek itu identik dengan bagi-bagi angpau. Ya, bagaimana ceritanya itu? Kamu dapat angpau? Iya, dapat dikasih sama Ya. Vera. Ya, bagaimana? Coba. Itu bagi-bagi angpau juga diyakini sebagai hal berbeda, yakni untuk memperlancar rezeki dengan memberi kepada orang lain. Pemberian untuk orang lain saat Imlek itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga bisa dalam bentuk makanan. Biasanya Vera itu waktu dia merayakan hari besar Konghucu datang ke rumahku bawa angpau sama bawa makanan. Berarti kamu tidak hanya dapat angpau ya, tapi dapat makanan juga. Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk Yuli. Baik, silakan duduk Yuli. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Bagaimana anak-anak? Indahnya kan beragaman di Indonesia. Nah, di Indonesia ini meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti apa yang sudah tertulis di Lambang Garuda Pancasila. Seperti itu ya. Bel sekolah sudah berbunyi anak-anak, waktunya untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan tugasnya dikumpulkan di depan ya. Baik, Bu. Ya, mana dikumpulkan? Sudah, Bu. Ya. Silakan dikumpulkan di depan tugasnya. Ya, Bu. Yuli sudah? Sudah, Bu. Oh iya. Tugasnya sudah Ibu terima ya anak-anak? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah mengumpulkan semua. Nah, ini nanti akan Ibu nilai ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Belajar tentang perbedaan agama, Bu. Ya benar sekali, hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan agama. Nah, perbedaan agama itu yaitu perbedaan keyakinan dari cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama yang ada itu harus saling toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi seperti itu ya anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebelum pulang
alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, silakan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Bagaimana, sudah dimasukkan ke dalam tas semua? Sudah, Bu. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Silahkan kalian mencari materi tentang perbedaan budaya. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Bu, tugasnya ditulis tangan atau di print? Ya, pertanyaan yang bagus, Nida. Untuk tugasnya itu kalian tulis tangan ya anak-anak di buku catatan masing-masing. Baik, Bu. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum